Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Nama saya Nafa, ini rekan saya Nisa dan ini Dara. Sebelumnya, maaf Ibu, nama Ibu siapa? Nama saya Dehananda, Sus. Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Muhammad Nazar. Bapak apakah suaminya Ibu Dea? Ya, betul. Oke, baik Pak. Ibu, sebelumnya Ibu senangnya dipanggil apa, Bu? Ibu Dea aja, Sus. Ibu Dea aja ya. Ibu, Pak, tujuan kami ke sini adalah akan melakukan penyuluhan kesehatan terkait kebutuhan nutrisi pada kondisi yang Ibu alami. Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada hari ini, Bu? Saya sering lemas, pusing, mual, dan muntah, Sus. Oke, baik. Nah, ya betul Sus. Istri saya itu kalau saya lihat sering pusing gitu, sering Mual lemas ya, juga. Nah, ya mual dan muntah juga cukup sering gitu. Kadang-kadang sehari itu bisa nyampe 2 kali muntah gitu. Nah, Ibu, Bapak, sebenarnya ini tidak perlu dikhawatirkan karena dalam kondisi sedang hamil itu normal. Karena pada ibu hamil itu hormon HCG-nya meningkat, juga hormon estrogennya meningkat. Itu yang menyebabkan adanya mual muntah di trimester 1 ini. Oh, gitu ya, Sus ya. Berarti emang lagi bulannya, Sus. Iya, betul Ibu. Nah, baik Ibu, Pak, sebelum dimulai kontrak waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini saja ya, Pak, Bu. Ya, Dengan topik penyuluhan kesehatan terkait kebutuhan nutrisi pada kondisi yang Ibu alami tadi. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baik, Sus, bersedia. oh iya boleh Sus. Baik, jika Bapak dan Ibu bersedia, saya akan serahkan kepada rekan saya untuk penyuluhannya. Akan dimulai oleh rekan saya bersama Nisa dan Dara ya, Pak, Bu. Ya, baik, Sus. Baik, Bapak, Ibu, untuk medianya kami menggunakan iPad. Ini, Pak, Bu. Ya. Oh iya. Sambil dibaca-baca terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sedikit ya, Pak. Ya. Baik, Pak, Bu, di sini ada pengertian nutrisi kepada ibu hamil. Nah, untuk pengertiannya yaitu ada gizi dan nutrisi ibu hamil merupakan hal penting yang harus dipenuhi selama kehamilan. Untuk gizi ibu hamil yaitu makanan sehat dan seimbang yang harus dikonsumsi selama kehamilan dengan porsi 2 kali makan orang yang tidak hamil. Ini dibutuhkan agar pertumbuhan rahim, uterus, payudara, volume darah, dan juga plasenta. Nah, untuk kebutuhan gizi meliputi energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan juga mineral. Baik Ibu, untuk selanjutnya yaitu ada gaya hidup dan pengobatan rumahan. Nah, maksudnya gimana ya Sus ya gaya hidup dan pengobatan rumahan itu? Nah, untuk di sini yaitu ada pilih makanan dengan hati-hati. Ibu harus makan makanan yang bergizi, mengandung protein yang tinggi. Terus Ibu harus memperbanyak makan cemilan. Usahakan Ibu nyemil terus ya Ibu di rumah. Lalu perbanyak minum, hindari pemicu mual, juga harus menghirup udara segar. Nah, Ibu pagi-pagi jogging bersama suami. Lalu ada hati-hati dengan vitamin prenatal. Baik Bapak, Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin saya mau nanya ini di poin ke-6 ya, kan ada hati-hati dengan vitamin prenatal gitu. Yang dimaksud dari vitamin prenatal itu apa gitu? Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya Pak. Ya, Untuk vitamin prenatal disebut juga sebagai suplemen prenatal. Nah, itu adalah asupan rutin untuk ibu hamil dengan kandungan vitamin dan mineral yang dibutuhkan sebelumnya, selama kehamilan dan juga sebelum kehamilan. Vitamin prenatal umumnya mengandung 3 zat gizi, yaitu ada asam folat, zat besi, dan juga kalsium. Iya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah mengerti? Maaf Sus, sebelumnya mengapa di leafletnya disebutkan hati-hati dengan vitamin prenatal, padahal kan vitamin tersebut juga bagus ya? Maksud di sini yaitu hati-hati dengan vitamin prenatal, harus dengan resep dokter, jangan yang berlebihan ya Ibu. Oke, baik Sus. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak, Bu? Sudah cukup Sus, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya Pak. Ya.
Nah, baik Ibu, Bapak, di sini saya akan melanjutkan terkait makanan apa saja sih yang harus dikonsumsi ya Ibu, Bapak. Karena ibu hamil ini perlu asupan makanan yang bergizi agar kandungannya sehat dan sempurna ya Ibu. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait makanan apa saja yang harus dikonsumsi oleh Ibu ya Bu, Iya. Pak. Oh, Nah, yang pertama yaitu makanan dengan kaya asam folat Ibu. Oh iya sus, contohnya seperti apa ya sus ya Nah, untuk baik. konsumsinya? Saya akan jelaskan ya Ibu. Nah, yang pertama yaitu mengkonsumsi sayuran hijau seperti bayam, brokoli, pepaya, dan jeruk. Nah, selanjutnya kacang-kacangan, hati sapi, dan juga telur ya Ibu. Oke baik sus, yang lainnya ada sus yang harus Ada Ibu. ya, baik Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin kedua ya Ibu. Iya. Nah, yaitu protein Ibu. Proteinnya contohnya apa aja ya sus? Nah, contoh dari protein ini yaitu yang pertama daging tanpa lemak, ikan, telur, dan unggas ya Ibu. Bagaimana Bapak? oh iya iya sudah mengerti. Ya, Bapak bisa mengingatkan kepada si Ibu ya Pak. Oh iya, iya. Nah, baik, saya lanjut ya Bu. Iya sus. Nah, yang ketiga yaitu zat besi Ibu. Lalu contohnya ada apa lagi sus? Contohnya itu daging sapi, unggas, telur, seafood, atau tidak boleh mentah ya Ibu. Oh seafoodnya sus. Ya, tahu, biji-bijian, kacang, dan sayur bayam ya Ibu. Ya, baik. Nah, selanjutnya di poin keempat yaitu serat ya Ibu. Makanan yang tinggi serat seperti buah, kacang, biji, dan juga sayur. Nah, Ibu, selanjutnya yaitu olahan susu ya Ibu. Oh iya. Nah, susunya harus dipasteurisasi dan juga keju, yogurt ya Ibu. Yang keenam yaitu lemon dan air kelapa Ibu. Nah, Itu untuk apa ya sus yang lemon dan air kelapanya? nah, itu untuk mengatasi mual pada Ibu di trimester yang pertama. Oh iya sus. Baik, kalau begitu saya lanjut ya Ibu. Iya baik. Yang ketujuh itu Ibu karbohidrat ya Ibu. Iya. Nah, diantaranya Ibu bisa mengkonsumsi seperti pisang, brokoli, bayam, dan juga kacang. Nah, Bapak tolong ingatkan kepada si Ibu ya Pak. Oh iya iya. Nah, baik. Nah, Ibu izin tambahan sedikit. Tadi kan seafood tidak boleh yang mentah. Nah, tidak hanya seafood, Bu. Segala jenis makanan itu tidak boleh mentah ya, Bu, pada saat hamil dan kurangi bebauan. Kurang baik ya sus ya? Iya, betul. Nah, baik Ibu. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait faktor apa saja yang mempengaruhi nutrisi pada ibu hamil di trimester pertama. Nah, yaitu kebutuhan zat besi dan suplementasi zat besi. Nah, pada masa kehamilan, kebutuhan zat besi selama hamil yaitu rata-rata 800 sampai 1400. Trimester pertama yaitu kebutuhan zat besinya kurang lebih 1 mg per hari atau kehilangan basal 0, mg per hari ditambah 30 sampai 40 mg untuk kebutuhan janin dan sel darah merah Ibu, Bapak. Oh iya baik sus. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Alhamdulillah sudah mengerti sus. Alhamdulillah. Kalau dari saya kan tadi kan di makanan yang harus dikonsumsi oleh si ibu itu kan ada olahan susu gitu ya. Nah, di sini kan disebutkan ada keju atau yogurt gitu yang harus diprestirasi gitu. Iya. Tapi kan kami itu di rumah itu biasanya membeli itu susu yang sasetan gitu. Nah Iya. iya sus, apakah bagus ya sus untuk saya yang sedang mengandung? Nah, baik Ibu. Nah, untuk susu saset untuk usia kehamilan Ibu ini tidak bagus Ibu, Bapak. Nah, dianjurkan untuk mengkonsumsi susu yang untuk kandungan Ibu di trimester pertama ini. Oh jadi ada Susu susu khusus hamil ya? ya, susu hamil susu untuk untuk Ibu. kehamilan. Ya. Karena kalau susu saset yang tadi itu banyak mengandung gula. Oh gitu, baik sus. Bagaimana, Bapak? Oh iya iya. Ya, Baik. mengerti, sus. Nah, baik Ibu, apakah Ibu dan Bapak sudah paham terkait apa yang tadi saya sudah jelaskan mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil trimester pertama? Alhamdulillah sudah paham sus. Alhamdulillah sudah cukup paham. Baik, alhamdulillah ya Bapak, Ibu. Nah, Bapak bisa mengingatkan kepada Ibu jika Ibu lupa ya Bapak. Oh iya iya. Nah, baik. Kalau begitu, jika Ibu dan Bapak sudah paham, saya akan bertanya kepada Ibu terkait tadi yang saya sudah jelaskan. Coba Ibu
Di sini saya akan bertanya terkait makanan apa saja sih yang harus dikonsumsi pada kandungan ibu di trimester pertama ini. Yang pertama ada kayak asam folat seperti sayur-sayuran, brokoli, lalu ada buah-buahannya pepaya, kacang-kacangan, hati sapi dan telur. Nah, baik begitu ya Ibu. Alhamdulillah Ibu sangat mengerti dan juga Sudah memahami. paham ya, Oh, alhamdulillah. baik Ibu, alhamdulillah Ibu sudah mengerti dan juga paham terkait apa saja sih yang tadi saya sudah jelaskan di awal sampai akhirnya Ibu, Bapak. Kalau begitu untuk rencana tindak lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya ya Bapak, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Sus. Ya. Baik, Ibu Bapak, tadi sudah selesai pemaparan dari penyuluhan kali ini. Rencana tindak lanjut selanjutnya itu Bapak dan Ibu harus melakukan pengecekan secara rutin ya Pak, Bu, ke puskesmas terdekat karena untuk mengontrol juga HB Ibu. Nah, Bapak juga jangan lupa untuk menemani istrinya untuk check up ya Pak. Oh ya, baik sus. Baik, karena saya rasa sudah selesai semuanya. Kami mohon izin pamit Pak, Bu. Oh, ya. Sampai ketemu nanti untuk kontrol selanjutnya ya Bu. Ya. Ini nih leafletnya boleh kita simpan sus? Boleh Pak, Bu, untuk dibaca-baca di rumah ya. Oh Ya iya. Bu ya. Terima kasih Pak, Bu, atas waktunya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sus. Terima kasih sus. Terima kasih. Ya.